Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kalastia World. Hari ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling menakjubkan dan mungkin jarang dibahas dari jantung kota Mekah. Jauh sebelum era Islam yang kita kenal sekarang. Kita akan berbicara tentang era ketika Ka'bah bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga sebuah panteon raksasa yang dipenuhi lebih dari 360 berhala. Dan di antara semua itu, ada satu nama yang berdiri paling gagah, paling dihormati, dan paling berpengaruh, Hubal. Kalian mungkin bertanya, siapa sebenarnya Hubal ini? Kenapa dia begitu istimewa bagi masyarakat Arab jahiliyah? Nah, Hubal bukan sekadar patung biasa. Bagi suku Quraisy dan masyarakat Mekah saat itu, Hubal adalah dewa tertinggi. Dia dianggap sebagai penguasa langit, dewa perang, dan penentu nasib manusia. Bayangkan, di tengah Ka'bah yang sakral, berdiri sebuah patung megah yang terbuat dari batu akik merah. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi dengan satu detail yang sangat mencolok. Tangan kanannya patah dan telah diganti dengan tangan yang terbuat dari emas murni. Ini bukan sekadar hiasan, ini adalah simbol kekuatan dan kemuliaan yang mereka sembah. Keberadaan Hubal di dalam Ka'bah menjadikannya sebagai penjaga utama Baitullah. Dalam kepercayaan mereka, orang-orang dari seluruh penjuru jazirah Arab akan datang berziarah, mempersembahkan kurban, dan meminta pertolongan kepada Hubal. Mereka percaya bahwa nasib baik, kemenangan dalam perang, bahkan hujan yang menyuburkan tanah, semuanya berada di bawah kendalinya. Dia adalah pusat dari sistem kepercayaan politeistik mereka. Bos besar dari semua dewa yang ada di sekitar Ka'bah. Tapi yang membuat peran Hubal semakin menarik adalah fungsinya sebagai orakel atau pusat ramalan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana orang zaman dulu mengambil keputusan besar tanpa teknologi atau data? Nah, di depan patung Hubal, suku Quraisy memiliki sebuah ritual unik untuk mencari petunjuk ilahi. Mereka menggunakan 7 anak panah tanpa bulu yang disebut aslam. Setiap anak panah memiliki tulisan berbeda. Seperti tidak dari kalian, bukan dari kalian, dipertanggungkan, atau bahkan ada yang kosong. Prosesnya begini. Jika seseorang menghadapi dilema besar misalnya, apakah akan memulai perjalanan dagang yang berbahaya, menikahi seseorang, atau bahkan menyatakan perang, dia akan datang kepada penjaga Ka'bah. Setelah memberikan 100 dirham sebagai persembahan, sang penjaga akan mengocok anak-anak panah itu di dalam sebuah wadah di depan Hubal. Anak panah yang keluar pertama kali dianggap sebagai jawaban langsung dari sang dewa. Jika yang keluar adalah panah bertuliskan ya, mereka akan melanjutkan rencana dengan penuh keyakinan. Jika tidak, rencana itu akan dibatalkan seketika. Dan jika yang keluar adalah panah kosong, ritual itu akan diulang sampai mendapatkan jawaban pasti. Ini adalah bentuk komunikasi langsung dengan yang ilahi. Menurut versi mereka, semua keputusan krusial, dari urusan pribadi hingga nasib kolektif satu suku, bergantung pada hasil undian di hadapan patung batu ini. Ini menunjukkan betapa dalam kepercayaan mereka bahwa Hubal benar-benar mengendalikan setiap aspek kehidupan. Bagi kita sekarang mungkin terdengar seperti untung-untungan, tapi bagi mereka itu adalah suara takdir yang tak terbantahkan. Sebuah petunjuk dari kekuatan kosmik tertinggi. Puncak dari pemujaan terhadap Hubal mungkin terjadi pada salah satu momen paling dramatis dalam sejarah awal Islam. Perang Uhud. Setelah pasukan Muslim sempat terdesak, Abu Sufyan, yang saat itu menjadi panglima pasukan Quraisy, berdiri di atas bukit dan meneriakkan slogan perang yang menggema, Ulu Hubal, yang artinya tinggilah Hubal. Ini bukan sekadar teriakan kemenangan biasa. Ini adalah deklarasi supremasi ideologis. Dengan meneriakkan nama Hubal, Abu Sufyan menegaskan bahwa kemenangan mereka adalah berkat dewa tertinggi mereka sebagai tandingan dari seruan takbir pasukan Muslim. Momen ini mengabadikan Hubal sebagai simbol utama perlawanan politeisme terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun, seperti yang kita tahu, sejarah selalu bergerak maju. Supremasi Hubal tidak berlangsung selamanya. Titik baliknya terjadi pada peristiwa Fatu Makkah atau penaklukan Mekah. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Salah satu tindakan pertama yang beliau lakukan adalah membersihkan Ka'bah dari segala bentuk kemusyrikan. Diriwayatkan bahwa beliau mendekati setiap berhala, termasuk Hubal yang agung. Dan dengan tongkat di tangannya, beliau menyentuh patang-patang itu
sambil membacakan ayat Al-Quran. Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap, satu persatu. Berhala-berhala itu dirobohkan, termasuk patung Hubal, yang terbuat dari batu akik merah dengan tangan emasnya. Kejatuhan Hubal bukan hanya kehancuran fisik sebuah patung, itu adalah momen simbolis yang luar biasa. Ini menandai berakhirnya sebuah era, runtuhnya sistem kepercayaan politeistik yang telah mengakar selama berabad-abad, dan dimulainya era baru yang berlandaskan pada tauhid murni keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Esa. Ka'bah yang tadinya menjadi rumah bagi ratusan dewa, kini dikembalikan ke fungsi aslinya seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, sebagai pusat ibadah yang didedikasikan hanya untuk Allah. Transformasi ini mengubah wajah Mekah dan seluruh jazirah Arab selamanya. Dari pusat penyembahan berhala yang dipimpin oleh Hubal, Mekah menjadi kiblat bagi miliaran umat Islam di seluruh dunia. Sebuah simbol persatuan dan keesaan Tuhan. Kisah Hubal mengingatkan kita tentang betapa radikalnya perubahan yang dibawa oleh Islam, mengubah lanskap spiritual, sosial, dan politik sebuah peradaban secara total. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah patung batu yang dianggap sebagai penentu takdir akhirnya tumbang di hadapan kekuatan, iman, dan kebenaran. Itulah perjalanan singkat kita menelusuri kisah Hubal, dewa utama di Ka'bah pra-Islam. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang sejarah yang membentuk dunia kita hari ini.